Coba. Oke. Boleh Kak. Mungkin kita perkenalan nggak usah ya Pak, langsung aja. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Aini. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait subjek kita Pak. Dan memang proyek kita juga di PT Deva Tekno Agro Mandiri. Untuk pertanyaan pertama kita langsung saja Pak, terkait supplier selection dan juga vendor seperti itu. Lebih ke pertanyaan supplier sih Pak. Dan untuk pertanyaan pertama adalah apa saja kriteria utama yang digunakan perusahaan dalam memilih supplier atau vendor baru, dan bagaimana perusahaan memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan? Supplier ya. Iya, mungkin kayak polybagnya Pak, atau kayak alat-alatnya gitu sih Pak. Jadi gini, sebenarnya ya untuk peralatan kami di sini ya gini. Pertama, kalau kultur jaringan itu image-nya orang itu aduh laboratorium mahal gitu ya, mahal. Dengan peralatan ya memang ada beberapa memang kalau secara ini memang sangat mahal ya. Ada namanya laminar, ada autoclave gitu ya. Kalau kita beli dari luar ya, kita beli dari luar ya itu biasanya sampai bahkan bisa sampai ratusan juta. Tapi kami di sini ya, kami ada strategi ini. Jadi kami prinsipnya alat-alat itu kita tahu apa sih fungsinya, apa sih istilahnya dia kuncinya di situ apa sih fungsinya ya, sehingga bagaimana caranya kita bisa buat sendiri atau kita cari lokal ya, lokal yang ya tentunya lebih murah pastinya, tapi fungsinya sama ya, itu yang kita gunakan ya. Jadi kalau mengenai supplier sih itu ya paling kita kalau supplier itu paling bahan-bahan kimia yang kita pakai untuk sebagai medium dari ini ya, ini kan medium agar-agar. Di situ ada nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah nutrisi itu kita peroleh dari tentunya mineral-mineral ya yang yang dijual dalam bentuk garam-garam mineral ya. Dan nah itu kita ada supplier ya, supplier yang ya lokal sih ada di Indonesia ya, tapi mungkin kerjasama dengan luar juga karena saat ini ya itu kebanyakan memang ada buatan dari luar ya, dari Jerman ada, tergantung juga sih, tergantung kemurniannya ya. Ya kita pakai yang paling tidak murni, yang paling murah ya, tapi standar fungsinya sama ya. Kalau bahan-bahan kimia, alat-alat juga begitu ya. Nanti kita tahu prinsipnya, malah ada beberapa alat yang kita buat sendiri dengan mengetahui fungsinya ya, SOP-nya bagaimana kita buat sendiri itu ya. Untuk supplier yang lain macam ya polybag tentunya kan kita butuh polybag juga untuk di luar, nanti sekarang kita ya sekitar sini juga sih ya. Kalau toko-toko kimia atau kalau misalnya untuk media tanam di luar di polybag itu sekarang ya mungkin kita di petani-petani sini yang punya yang punya sawah itu ya, yang dan padi ya, yang penggilingan ya, itu biasa kita pesan dari situ paling itu ya. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak, strategi apa yang diterapkan perusahaan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan supplier seperti tadi supplier bahan kimia, dan sekaligus memastikan kualitas produk ini tetap terjamin dan ketepatan waktu pengiriman dan juga harga yang tetap kompetitif seperti itu? Oke. Tadi gimana? Bagaimana strategi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan supplier? Nah gini, kalau kita dengan supplier itu ya, jadi apa ya? Pertama saya bilang kita pasti cari yang cocok lah dengan kami ya, dan tentunya harganya lebih ya, terjangkau lah kami, tapi tidak terlepas dari aman kita pakainya ya. Jangan-jangan juga kita cari yang murah tapi ternyata dia bahannya abal-abal ya. Kalau abal-abal gitu kan aduh takutnya gimana ya, bisa pengaruh dengan tanaman kita di sini yang kita sudah mau produksi banyak, ternyata ada kelainan atau mati malah ya, itu takutnya gitu ya. Kita ini jadi memang ada tertentu yang kita ini yang memang saling kepercayaan dengan dengan tentunya dengan supplier itu ya. Kita ada jadi kepercayaan ya, dan biasa kita bikin semacam
Jadi kita sudah bikin perjanjian gitu, ya kita bikin perjanjian bahwa mungkin ada beberapa sat yang mungkin tiap bulan kami ambil. Oh iya. Ya, ada juga tiap 6 bulan ya, tergantung satnya itu karena kan kebutuhan masing-masing itu beda-beda ya. Tiap ini ada sat-sat yang kebutuhannya memang malah tiap 2 minggu kita butuh ya, dalam perlu sekian kilo, gitu intinya. Bagaimana menjalin relasi juga ya Pak sama supplier? Kalau relasi sih ya, jadi kita lebih ya kepercayaan begitulah ya, kita kepercayaan begitu, dia juga tahu kami kalau perlu mereka datang ke sini melihat-lihat apa yang kebutuhan ini, kita kasih tahu ini zat ini ya memang harus betul-betul harus ada ya, setiap jangka waktu ini harus ada tersedia gitu ya, sehingga dia usahakan juga bagaimana itu ya, dan harus kita tidak merek sih, tapi yang penting amannya itu ya. Ya tentunya juga kami, karena di antara zat-zat itu ada grade-grade-nya ya. Jadi zat-zat kimia itu ada grade, misalnya ada namanya sigma, ada merek, ada dan sebagainya. Kalau dibilang tuh sigma itu bisa sampai 20 kali lebih daripada yang merek misalnya. Yang merek juga itu ternyata masih mahal, kadang ada yang lebih tapi aman dipakai ya, misalnya Media dan sebagainya. Ada buatan dari India, ada dari Amerika, Jerman, itu memang beda-beda itunya harganya ya. Ada kita yang itu, ya, itu yang kita ini. Ya, dan kemudian kalau kita juga ya ada beberapa saat memang yang kita ya semacam gini pembeliannya itu gimana ya, kadang kami bilang istilahnya bukan utang sih, apa namanya, Panja gitu gitu Panja gitu. iya. Ya kita ada perjanjian ini, kalau umpama salah ininya ini gimana kita bagikan gitu ya, karena ini kan menyangkut tanaman, kalau mati kalau ribuan itu, karena ada beberapa saat ternyata pernah ya tahun berapa tuh kita pakai, kita ganti merek misalnya ya, berarti aman ini, tapi setelah kita pakai itu ternyata di sini ternyata mungkin pH-nya beda atau bagaimana ya, bisa aja gitu ya. Konsisten gitu ya. Biasanya kita ambil, yang lalu aja, jangan yang begini. Paling banyak perjanjian begitu aja, kepercayaan. Iya. Baik, Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga terkait penjualan produk dan juga layanan. Questionnya adalah bagaimana PT Dava Tekno Agro Mandiri mempromosikan dan memasarkan bibit kultur jaringan serta layanan pertanian untuk menarik pelanggan dan mitra bisnis baru. Oke, saya anukan sejarahnya kultur jaringan dulu ya, dari situ mungkin begini. Jadi gini, kita kan sini pesantren, PP itu pesantren pertanian Darupala, PP Darupala ya. Dulu orang menganggapnya pondok pesantren Darupala. Pada sebenarnya dari tahun 60 itu sudah pesantren pertanian Darupala ya. 2 tahun sebelum IPB. IPB itu 62 kalau saya nggak salah. 62, 63 ya. Jadi pendiri kami itu sudah tahu bahwa Bogor ini sentra pertanian. Sehingga kita bangun di sini, dibangunkanlah di sini oleh para kami di sini dulu ya, pendahulu kami itu pesantren pertanian Darupala ya, dicari tempat sini, lokasi sini ya. Nah, karena dia pesantren pertanian Darupala ya namanya ya, dan kebetulan yang belajar sini santri-santrinya dulu itu ya, itu dari seluruh Indonesia ya, dari Maluku, dari Papua, ada semua, dari Aceh ya, malah ada yang dari Malaysia juga waktu itu ya, seperti ini. Nah, mereka belajar karena kita nama pesantren pertanian harus kita bawa, jadi kita pesantren sini sendiri punya punya semacam ini, bahwa akan mencetak manusia yang bilang agribisnis pertanian, terutama ya di bidang pertanian ya. Waktu itu dibangun mereka praktek di sini pertanian ya, mencangkul, mereka wajib juga itu ya, harus filosofi pertanian ya, harus tahu ya. Ini juga sudah mengalami mencangkul juga dia dulu mencangkul ya, malah ke kandang sapi sana, kami punya peternakan sapi ya, harus ngangkut sendiri kotoran sapi dibawa ke lahan dan diambil dari atas ya. Ya itu ya, kita ini ya, itu sendiri sudah rasakan di sini ya semuanya ya, belajar maksudnya di sini ya. Oke, nah itu, karena kami pertanian situ, santri-santri kami itu dari seluruh Indonesia, punya pikirnya dari Sulawesi ya, sama saya juga dari Sulawesi, satu kampung. Makassar juga Pak? Dari Makassar. Ya. Dia kan orang Makassar juga Pak. Oh iya. Bugis Mandar Pak. Mandar. Iya. Mandarnya apa? Majene. Majene. Oke. Saya Bone Bugis. Oh. Nah,
karena datang dari seluruh Indonesia ya. Kemudian kami kami memang pesantren pertanian. Nah, ketua yayasan kami waktu itu ketua yayasan kami kebetulan dia direktur di PAU IPB. Ya, dia direkturnya PAU Pak Ajis dan ya. Dia memprakarsai, jangan hanya kita ajarkan pertanian secara manual ya, tapi mereka harus tahu ya, mencangkul harus tahu ya, itu filosofinya kita orang Indonesia ya, tapi harus tahu teknologi juga. Nah kebetulan beliau itu ahli bioteknologi ya, ahli bioteknologi, enzim, dia sebenarnya lebih banyak ke enzim, tapi ya namanya ahli bioteknologi, dia tahu bahwa kita pertanian, kita cari pertanian modern bagaimana. Akhirnya diusulkan untuk membentuk suatu laboratorium kultur jaringan untuk pembelajaran santri yang ada di sini. Tadinya gitu ya, pembelajaran santri di sini. Ya, dan santri kita dari Indonesia itu harus tahu kultur jaringan itu apa, pengenalan, kemudian kalau perlu praktek. Jadi dibangunlah tahun 96 itu lab kultur jaringan pesantren pertanian Darupala. Waktu itu masih di bawah sana lab sekarang lab kita padukan itu dulu lab kami di situ ya. Kayak ada ruang 2 itu yang untuk inkubasi. Nah, di situ mulai dibangun labnya yang untuk belanja santri. Tapi, nah, karena santri kami dari seluruh Indonesia, karena keluarganya itu kan mereka datang menjadi anaknya sini. Dia lihat ya, ada laboratorium pas kami banget ini, kok bisa peranak dalam botol gitu kan, tanam aneh, kan gitu ya. Nah, terus kami juga sering kedatangan tamu, ya waktu itu dari pendidikan, dari kementerian pernah datang sini, dia lihat ini, ya. Prakteknya anak gini, kenapa tidak dikomersialkan aja? Dibentuk jadi suatu semacam bisnis begitu ya, kita perbanyak. Ya, disitulah idenya mulai muncul. Waktu itu kebetulan juga guru-guru di sini dan dosen-dosen kami punya waktu itu perguruan tinggi Poltek namanya Politeknik ya. Ustaz Robi itu lulusan sini ya, Ustaz Robi dengan beberapa sini, Ustaz Eko lulusan sini, Ustaz Noman malah juga ya, Ustaz Aan ya, Politeknik semua. Nah di Politeknik itu kan ada khusus jurusan namanya jurusan hortikultur ya. Nah itu kami ini selama 2 semester saya ngajar mereka kultur jaringan ya, kultur jaringan itu mereka jadi tahu gitu ya. Terus dosen-dosennya juga kebetulan itu banyak dari IPB juga waktu itu ya. Ya mereka dengan keikhlasan mau membantu di sini. Nah, apalagi Pak Ajis kan direkturnya di sana, jadi ada beberapa dosen termasuk Pak Nur Samsu. Satu juga kan itu anak bimbingannya Pak Ajis dulu. Coba bantu di sini ya. Oke lah, jadilah kami ini jadilah komersial dibentuk jadi PT ya, tahun 96 dibangun, kemudian praktek akhirnya tahun 2001 mulai dibentuk menjadi PT DAFA ya, PT DAFA Tekno Agronom. DAFA itu dari kata Darupala ya, memang milik Darupala ya. Nah disitulah kita ini kemudian dibangunkan gedung di sini ya, ada gedung, tadinya ada gedung di sini ya, memang sudah ini dipakai Ustazan waktu itu untuk bikin Natal Koko. Oh iya betul. Nah dibangun untuk direnovasi untuk membangun lab di sini ya, di situ. Nah dari situ ya, dari usulan-usulan kemudian tamu-tamu kami dari kementerian juga, dari Kementerian Pertanian, kemudian dari Kementerian apa ya, banyak sini dari sini dia usulin gitu ya, kalau ini dibangun lab kultur jaringan ya, jadi sampai sekarang kami alhamdulillah sudah sampai sekarang masih eksis ya. Itu. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saluran penjualan apa yang digunakan PT DAFA Tekno Agro Mandiri untuk mendistribusikan produk dan layanannya, dan serta saluran mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan PT DAFA Tekno Agro Mandiri? Ini. Jadi kami untuk penjualannya kan kami terus terang aja ya, seluruh kami di sini, saya produk kami di sini adalah beberapa tanaman ya, yang paling utama adalah pisang. Ya, kalau lihat ini adalah pisang, banana, ya. Ini pisang hasil kultur jaringan ya. Ini tidak kebayang kan, isinya 10 ini segini. Bayangkan satu botol isinya 10, hitung aja ya. Ada bibit anakan pisang ini ada 10. Nah sekarang bagian kalian ya, kami di dalam punya 5 ruangan, 5 ruangan segede ini ya. Nah satu ruangan ini kapasitasnya bisa sampai 12.000 botol
ya, karena kami susun dalam rak-rak berdikkat, ada cahayanya, ada lampunya, ada AC-nya ya. Kami susun 12.000. Kalau isinya pisang masing-masing satu botol 10, satu ruangan itu bisa 60.000, berapa ya? 12.000 kali 10 kali 10. Oh, masih udah 10.000. Nah, bayangkan aja ya, dalam satu ruangan. Sedangkan kami punya 5 ruangan, ya. Nah, kami sini dengan peralatan yang ada, dengan staf-staf yang ada di sini itu mampu memproduksi 2 juta bibit per tahun. Nah, itu yang ininya sendiri kami sudah kirim sampai ke beberapa tempat ya. Di samping ini ya, di samping pisang ada kentang ya, kami itu. Nah, itu. Ini adalah bibit kentang. Isinya saya Pak. Nah, ini satu ini 10 juga. Ya, 10 kadang lebih, kadang 12, 13 juga ada gitu ya. Biasa kami hitung 10. Ya, kalau ini tanaman hias aglonema dulu tahun 2019 itu lagi marak-marak COVID ya. Nah, itu yang paling banyak kami ini produksi. Nah, itu pisang juga, pisang dalam bentuk perbanyakan. Pisang. Kalau ini bukan air ya Pak? bukan. Jelly agak-agak. Nah, ini semua kami jualnya ya itu ke ini ya, kebetulan kalau pisang itu kita banyak sudah ke seluruh Indonesia, pisang dan kentang. Pisang itu malah sudah ada sampai ke Papua, Maluku Utara ada. Ya. Nah, paling banyak itu biasanya kalau pembeli-pembeli kami di sini ya, kebanyakan itu mereka adalah ya umumnya petani-petani yang punya kebun pisang, yang pengen buka kebun pisang ya. Tapi paling banyak itu biasanya kalau kami ini paling dari kementerian biasanya. Kalau ada misalnya ada program pemerintah ya untuk perbanyakan pisang untuk dibagi-bagikan ke petani-petani se-Jawa Barat misalnya atau ke mana ya gitu. Nah, biasanya itu mereka pesan ya tahun 2000 berapa ya? 2001 2002 kami sempat produksi 200.000 bibit. Bibit untuk Kementerian Pertanian. Itu ada program swakelola. Swakelola di Jawa Barat ya, dari kementerian kami diminta untuk membuat bibit sebanyak 200.000 untuk jadi kan kerjaan yang pemerintah itu paling banyak sih itu. Tapi kalau untuk petani-petani yang lainnya biasanya sampai 10.000, 15.000 bibit ya. Tuh. Malah ada beberapa yang memang ada program di luar Jawa macam di Sulawesi pernah kita kirim juga ke sana. Kalau yang diekspor ya pernah kebanyakan gini. Kalau untuk tanaman hias ya itu kebanyakan para istilahnya apa ya, orang pemulia tanaman ya, pemulia tanaman. Jadi tanaman seperti Pak Nur Santu bilang tadi bahwa ada orang yang menyilang-nyilangkan tanaman terus dia dapat nanti yang bagus, minta diperbanyak untuk diekspor ya. Jadi melalui mereka ya, jadi mereka yang minta perbanyak, kami perbanyak sini yang dikatakan itu satu bulan itu bisa 10.000 ya, malah setahun sebenarnya 100.000 sih, tapi rata-rata kalau 1 bulan 10.000 mungkin di ini ya. Nah, itulah yang dia ini ya minta untuk diekspor. Ya itu. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang logistik Pak, manajemen logistik. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana PT Dava Tekno Agro ini mengelola persediaan agar ketersediaan produk tetap terjamin sekaligus meminimalkan pemborosan dan biaya penyimpanan. Oke, jadi gini, ini kan tanaman dalam botol ya. Yang kami jual itu biasanya kalau pisang sudah dalam bentuk polybag, ya polybag ya. Jadi ada di polybag sana, mungkin kalau nanti lihat di luar situ ada bibit-bibitnya ya, ada di polybag. Tapi di botol ini perbanyakannya, masa perbanyakan dan optimal sampai tumbuh akar ini ya, untuk siap dikeluarkan ya. Nah, tadi ditanyakan tadi tentang tadi ininya tentang produk ini tetap terjamin juga Pak dan meminimalkan pemborosan dan biaya. Nah, kami biasanya di sini ya, kalau kami produksi di sini biasanya sebenarnya secara teoris semua tanaman bisa ditutup jaringan. Jadi bisa aja saya lihat ada tanaman bagus ini, udah saya produksi. Tapi kalau nggak laku kan, kayak cabai gitu ya maksudnya. Kan nggak usah ya, maksudnya kita perbanyak sini ada tanaman pesanan-pesanan semua. Atau kalau bukan pesanan, kami memang sudah dapat informasi atau ya makanya kita biasa berhubungan dengan dinas-dinas pertanian atau kementerian ya, kira-kira tanaman-tanaman apa nanti yang akan tren, nanti yang akan ini ya, ada proyek-proyeknya gitu. Nah,
kami dapat informasi biasanya, dan biasanya dari kementerian atau dinas-dinas pertanian itu mereka biasanya WA kami atau ngirim kami surat bahwa akan diadakan ini tahun ini. Jadi itu yang kami perbanyak. Nah, jadi kami tidak sembarang mau ambil meskipun tahun itu apa ya, kalau memang ini ya bagus atau apa kita perbanyak gitu. Kenapa? Nah, biaya produksi juga ini meskipun tidak ini ya, tapi kan tetap dia ada di ruang inkubasi, butuh listrik, butuh AC ya, dan butuh bahan-bahan kimia yang mahal, harganya juga mahal ya. Jadi memang kita sebisa mungkin ya kita perbanyak yang memang pesanan ya. Jadi yang ya kita ya, bukan irit ya apa istilahnya, kita meminimalisir nanti ini ya, nanti kita perbanyak udah satu ruangan 12.000 botol lah, isinya 10, oh banyak amat tapi tidak laku ya. Itu yang kita ini kan ya. Jadi memang yang kita kami ya yang ada ya, yang namanya pesanan ya, yang pesanan, atau kalau bukan pesanan kita tahu trennya. Contohnya pisang itu tiap tahun pasti ada, setiap akhir tahun itu bulan 11, 12 itu permintaan banyak sekali ya, kok dari daerah mana aja di seluruh Indonesia sampai ke Sumatera ya, itu ya. Jadi strategi kami begitu, jadi tidak asal comot-comot tanaman sini kita perbanyak ya, tidak ya. Jadi, makanya kita tapi dari sini ya sebenarnya kalau mau dibilang lab kita paling banyak variasinya. Kalau lab-lab lain itu ya makanya itu yang tadi Pak Nur Samsi bilang ini belum tikar itu kan ada cuma tanaman hias. Ya, tren-trenannya pada saat tanaman hiasnya lagi tren ya udah, pada saat itu dia nggak bisa kuasai pisang, dia nggak bisa kuasai kentang, udah mati ya. Kalau kami tidak ya, kami memang banyak ini, satu agak ini, yang lain kita ini kan ya. Tapi kalau soal pisang paling ini ya, paling setiap tahun pasti ada ya, selalu ada permintaannya dan banyak. Kalau dia tadi di bawah situ ada lagi itu bibit pisang, waktu mobilnya kesini kan itu lah siap dia tarik. Iya. Terima kasih. Kita lanjut ke next question-nya, Pak. Strategi logistik apa yang diterapkan PT Deva Tekno Agro Mandiri untuk memastikan produk dikirim dengan aman, tepat waktu, dan juga kondisinya baik di tangan pelanggan? Gimana ya? Supaya aman di perjalanan gitu ya. Ya udah, maksudnya kita memang cari yang betul-betul yang bisa ini ya. Kan ini tanaman terutama kentang itu paling riskan sekali juga ini ya. Ini jadi sedangkan di sini kentang nggak bisa kita tumbuhkan dalam polybag atau apa kalau di sini ya, karena ya memang Bogor termasuk ini, tapi lingkungan di Bogor tidak memungkinkan dia ditanam di luar. Jadi kan kirim biasanya kalau kentang dalam botol kaca ya Pak? Botol ini ya, botol ini kami ini kan bawa misalnya tapi ke dataran tinggi, misalnya ke Pangalengan, karena biasanya penangkar kentang itu dia ngambilnya dalam bentuk botol. Jadi dia sendiri yang keluarin, diadaptasikan, dan di luar ada jadi mereka punya hasil sendiri memang untuk itu ya. Nah biasanya itu dibawa ke daerah Pangalengan misalnya yang dingin, atau Lembang ya, atau daerah-daerah Garut yang dingin itu ya, mereka biasanya yang ambil kentang. Nah di sanalah mereka akan mengadaptasikan, namanya diaklimatisasi dulu ya, diaklimatisasi nanti baru ditanam untuk menghasilkan umbi gitu ya. Itu. Nah untuk pengirimannya sendiri ya tentunya kita cari yang aman ya, bagaimana ininya ya. Jadi ya kami biasanya sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak apa sih namanya istilahnya itu, untuk pengiriman kami JNE bisa aja ekspedisi boleh ya, atau mereka datang langsung. Kalau ini ya misalnya ya mereka datang langsung bawa mobil ya, kita sudah ini kan kita biasa berikan triknya, ini tidak boleh begini, suhunya tidak boleh begini. Jadi atau ada yang biasa kami biasa pernah kirim juga melalui misalnya ke Medan ya, itu kita pakai bus, tapi bus AC, dan jangan di bagasi, di kursi. Jadi dia satu dus itu yang isinya 200 botol atau apa itu bayar untuk satu orang. Iya. Iya. Dan kita juga harus pastikan ini berapa hari sampai sana. Oh 1 hari atau 2 hari. Oke, siap. Jangan lebih dari 4 hari karena ini kita komplain jadi kita kerja sama begitu. Ya. Nah takutnya aja ya tanamannya sini udah bukan layu atau apa gitu kan. Nah, tapi umumnya sampai 4 hari juga aman kalau lagi ya. Kalau pisang sendiri ya selama itu daerah masih di Jawa, masih satu pulau, biasanya kita pakai truk
ya pakai truk, ya pakai truk aman ya. Jadi tentunya kita harus kerjasama dengan supirnya bahwa kalau misalnya perjalanan sampai 2 hari ya mungkin setiap sehari mungkin harus disiram ya, kita sudah kerjasama begitu ininya ya sampai ke tempat aman ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah Sulawesi misalnya atau Kalimantan yang luar pulau itu kalau kita pakai, kalau mau pakai truk terus naik di itu kan sangat mahal sekali ya tentunya ya. Nah, biasanya kami cabut dari ininya ya, dari polybagnya ya. Jadi tapi tanahnya jangan dibersihkan. Nah itulah kita susun biasanya dalam, jadi satu misalnya dari polybag ada 10 kita ambil ya. Dan tentunya kita biasanya kita bukan ikat siapa sih, biasa kita satukan itu dengan ini mungkin bungkus koran atau kertas di akarnya itu, dibungkus itu kemudian kita ini kan ya. Itu biasanya itu nanti masukkan dalam dus. Ya, dusnya juga kita lapisin dengan misalnya daun pisang atau apa atau ini ya di bawah. Biasanya kalau pisang itu kan apa ya, kalau ya pasnya kita lewat kargo ya, lewat kargo, biasanya lewat kargo, dan kita minta yang di sana kalau bisa jemput di bandara itu. Jadi yang ini ya jemput, jadi di bandaranya dia jemput sendiri langsung, tanaman itu langsung bawa ke daerahnya. Karena kalau kita pakai ekspedisi ya, oke 1 hari udah sampai di sana, atau 2 jam lah, kalau ke Makassar kan 2 jam udah sampai di bandara. Tapi ke tujuan misalnya ke daerahnya Majene atau Mamuju itu kan mungkin kan 2 hari atau apa kan, itu yang lama kan, padahal dari pesawatnya sendiri cuma 2 jam ya misalnya ya. Jadi yang harus jemput ya, dia harus duduk bagaimana caranya itu sampai ke daerahnya, dan dia harus siapin polybag ya kan, tadinya kan kita lepas dari polybag, dia harus siapin langsung tanam cepat. Ada prosedur ya, ada semacam prosedur yang kita berikan ya, yang sudah kami tahu ini lakukan cara ini kalau ini, dan umumnya aman alhamdulillah sampai sekarang ya begitu ya. Nah kami amannya sih kalau botol untuk tanaman hias biasanya diambil dalam bentuk botol, diambil sendiri, jadi kita cuma buatkan dia dalam bentuk botol gitu Pak. Baik Pak, kita lanjut ke poin keempat ya Pak, tentang strategi untuk pricingnya. Dan poinnya adalah bagaimana PT Dava Tekno Agro Mandiri menentukan harga jual produk. Ya gini, sebenarnya ya teknologi masing-masing lab, ada beberapa sih di Indonesia yang labnya begini juga ya, gini ya. Strategi kita masing-masing gini, dari masing-masing lab itu ada semacam strategi ya, misalnya ya, terutama diperbanyakan ya, contohnya yang ini kan, ini kan pisang, kan itu kalau dihitung mungkin ada 50 barangkali ya, iya masih kecil sekali, masih kecil. Kecil banget. Nanti ini yang dipisah-pisah dipindahin begini untuk dibakaran. Nah, strategi kita itu gini ya. Ya tentunya penguasaan kultur jaringan kita, maksudnya kita ada kelebihannya ya. Penguasaan kita mungkin dibanding di sana lebih bagus lah. Kalau soal mediumnya kita ada asap yang bisa tambahkan supaya dia beranak cepat. Nah, itu strategi kita gitu ya. Karena ada juga yang mungkin yang dia perbanyakannya itu sedikit sekali, 1 cuma beranak jadi 3 misalnya dalam botol kan. Kalau kita di sini bisa sampai 10, bisa sampai berapa ya, itu karena kita pengetahuan kita tentang ini. Dan soal pengalaman juga ya, dan pengetahuan tentunya harus banyak baca-baca jurnal, apalagi saya yang memang tugas saya begitu, jadi harus banyak cari jurnal dari luar atau dari dalam, hasil penelitian bagaimana memperbanyak pisang di sini supaya beranaknya banyak gitu ya. Itu strategi yang kita pakai ya, lebih banyak ke situ ya. Kemudian juga tentunya apa sih tadi? Menentukan harga jual. Nah, harga jualnya. Nah, dengan menentukan harga jualnya sebenarnya gini, kita harus tahu juga ya, jangan sampai ya, kita kan punya teman-teman juga yang ini ya, tentunya kita juga konsultasi dengan mereka, ya, jangan sampai kita menjatuhkan harga mereka ya, kita sama berapa sih rata-rata ya gitu. Nah, biasanya kita kalau menentukan harga ya tentunya ya tidak se apa ya, jangan terlalu jauh dari yang harga ini. Atau kalau kita kasih murah jual ya paling kasih diskon misalnya ya, setiap ambil ini harganya sekian, kalau misalnya 1.000 ya, harganya sekian, tapi kalau sudah misalnya ke 2.000 atau 3.000 mungkin ada turun sedikit gitu paling kita sering gitu sehingga banyak ya. Dan tentunya kualitas tanaman juga harus kita jaga ya gitu. Ini Bapak mau nanya, tadi kan ini beda-beda ya, ini yang ini
bisa perkirakan kalau di itu mungkin lebih malah ya. Iya, Nah, perkiraan. Nah ini 10. Terus nanti yang menyengitkan nanti dipisah-pisahkan Pak. ya dipisah-pisah menjadi begini nanti. Kenapa nggak dari awal langsung dibikin 10 kayak gitu Pak? Gini, dalam kultur jaringan itu ada beberapa tahap ya. Ada namanya tahap inisiasi, multiplikasi, kemudian perakaran, ya, kemudian aklimatisasi di luar, dan transplanting, pemindahan ke polybag ya. Nah, sekarang gini, tahap inisiasi ada namanya tahap inisiasi awal itu ya. Itu bagaimana ini proses yang paling riskan, paling krusial di sini ya. Dimana kita harus mengambil jaringan dari tanaman ya untuk ditanam di botol ya, ditanam di botol, dan kita harus bisa memperbanyak dia satu menjadi ribuan, bukan cuma satu jadi tanam satu udah. Justru yang satu itu kita menjadikan ribuan. Nah, dalam tahap inisiasi saya katakan sangat krusial. Kenapa? Kalau misalnya ya, saya biasa gini, ada pisang barangan merah, yaitu enak sekali pisang barangan merah, itu asalnya dari Medan ya. Banyak sih di Indonesia, tapi dulu yang paling bagus katanya dari Medan. Itu memang sengaja kita suruh bawa dari sini anak-anakannya, bonggolnya itu bawa ke sini bisa sampai 300 batang. Dan tapi dari dinas yang memang tentunya dari kantor-kantor dinas atau tempat di mana memang dia pelihara bibitnya ya, bukan sembarang orang tanam sana, jangan nanti malah beda yang datang pisang tanduk malah. Jadi kita minta dari dinas-dinas pertanian sana, tolong dikirimin ini, kami beli ya, kami beli satu bonggol itu bisa sampai 5.000 saku bisa ya. Nah, bawa ke sini. Nah, kita inisiasi dengan proses-proses yang cukup rumit ya, misalnya kami sterilisasi, disuci hamakan dia kan, terus dipotong-potong, akhirnya ditanam di botol satu. Anakannya, jaringannya itu tanam di botol. Ya. Di antara 300 tadi, mungkin yang jadi cuma 50, yang lainnya itu mungkin ada mencoklat, mati, terkontaminasi jamur, terkontaminasi bakteri, busuk ya, itu kita buang ya, kita buang. Yang 50 ini ada yang misalnya yang survive ya, yang bebas jamur, bebas bakteri, kemudian bebas pencoklatan, itulah yang kita pelihara, kita perlakukan dia supaya dia bisa beranak, kita paksa beranak dia dengan tentunya memberikan beberapa ya. Disinilah perbedaannya dengan yang lain, tergantung pengetahuan kita di sini ya, penguasaan kita tentang sak pengatur tubuh yang perlu ditambahkan supaya dia bisa beranak banyak gitu ya. Nah, itu tahap inisiasinya ya, tahap inisiasi bagaimana kita mencari menanam, udah sampai dia survive itu ya, 50 botol itu. Nah, yang 50 botol itu kita masukkan ke tahap multiplikasi, perbanyakan. Jadi kita tambahkan hormon, jadi kita pisah satu-satu itu. Tapi mediumnya sudah kita tambahkan sak pengatur tumbuh ya, sehingga dia beranak. Seperti inilah dia beranak ya. Ini saya masukkan tadinya ada 4, biasanya kita masukkan 4 di sini, 4 anakan yang survive itu dia berkembang menjadi begini, beranak. Itu berarti mediumnya bagus kan. Nah ini bisa diperbanyak sampai ribuan, satu gini aja bisa jutaan sebenarnya kalau kita mau ya. Sini yang ini setiap bulan dipindahin lagi, tapi dipotong-potong. Yang tadinya ini satu botol bisa mungkin jadi 3 botol lah, saya anggaplah 3 botol aja, jadi masih bergerombol-gerombol tapi 3 botol ya, saya bagi-bagi menjadi 3 botol. 1 bulan kemudian atau 3 minggu sampai 3 bulan, yang satu gerombol itu akan begini lagi, bagi 3 lagi. Jadi begini, bayangkan ya, ya tadinya kan satu yang hasil inisiasi survive bentuk begini ya, sudah banyak, saya bagi 3, 1 menjadi 3 berarti bulan depan 3 menjadi 9. Eksponensial gitu ya Pak. Nah, bulan depan yang 9 menjadi 27. Terus hitung sampai 8 kali. Oh, sampai N8 ya Pak? Hah? Sampai N8. Ya, sampai pangkat 8 ya. Ya. 3 kali 3 kali 3 sampai 8 kali. Itu kalau hitung 1 sampai menjadi 6.000. 8 kali. Ya, 8 kali anggaplah 8 bulan lah, 8 bulan. 8 bulan satu bisa jadi 6 ribuan. Yang 50 kan tadi kita punya 50 ya, survive begitu. Kali 50. Kali 50 320. 320.000. Dari 50 tadi yang kita ambil 1.000. Jadi bisa jadi gini, jadi 300 berapa? 20.000 tuh kita bisa gini dalam 32.000 botol. Sekarang kan kita pakai bisa 10. Nah inilah nanti yang kita aklimatisasi. Itu tadi multiplikasinya ya, multiplikasinya itu begini, dia dalam bentuk gini. Nah
Kan kita kan tidak mungkin pelihara ini banyak botol sebagai hiasan. Kita kan mencari uang kan, kita kan mencari uang, namanya bisnis, kita mencari uang. Ini aja kita perkirakan, karena ini tadi kan saya cuma berikan 1 jadi 3, 3 jadi 9 gitu. Padahal dalam kenyataannya bisa 1 jadi 5, malah ada 1 jadi 7. Ya tergantung jenis pisangnya juga ya, jenis pisangnya apa. Nah kalau kita perkirakan ya jadi tidak usah sampai 8 kali lah gitu ya. Kalau umpama dia ini ya, kita tinggal perhitungan aja dulu. Ini kalau tidak menakannya, oke, nggak pasal begini 30. Boleh 30, berapa botol? Oh ternyata ada 1000 botol. 1000 botol kali 30.000. Kebetulan memang kita ada pesanan 20.000. Ya udah kita hentikan sampai di 10 itu aja. Kita tinggal pindahkan aja sini. Nah di sini namanya medium perakaran, namanya tahap perakaran rutin. Nah di tahap perakaran inilah kita tidak harap dia perbanyak diri lagi. Jadi hormonnya kita ubah. Khusus untuk perakaran, bukan untuk menumbuhkan tunas anak Anda. Kalau ini beda. Medium dasarnya sama, tapi hormonnya zat pengatur tubuhnya yang beda. Ini mengandung zat pengatur tubuh yang memang kita butuhkan untuk perbanyakan. Jadi membentuk tunas-tunas. Sedangkan yang ini kita sudah hilangkan itu, tapi malah kita tambahkan dia zat pengatur tubuh untuk pertumbuhan akar. Kita harapkan dia tidak beranak, meskipun sebenarnya nanti ada yang tetap beranak juga mungkin dari sisa-sisa itunya. Jadi masih tetap lagi kita dapat lagi ini. Yang tadinya kita tanam 10, ternyata karena ada anakannya masing-masing, ternyata 20 isinya. Nah itulah keuntungannya di struktur jaringan. Nah, inilah nanti yang akan kita aklimatisasi kalau sudah bagus akarnya. Ya ada prosesnya, nanti kita tanam di luar ya, dalam bak-bak ya, sampai mungkin ribuan bak gitu ya. Kita tanam 1 bak isi 100 misalnya. Sudah kita sungguh, kita perlakukan, akhirnya nanti kalau sudah tinggal pindah ini ke polybag, dibentuk, kita siap jual gitu. Itu caranya untuk mengganti hormonnya gimana Pak? Apakah disuntik? Oh ya, kita ganti botol yang berisi medium yang memang kita akan. Jadi gini, mediumnya ini seperti kita buatkan kue agar-agar ya. Jadi mediumnya seperti saya katakan tadi kan kita punya zat-zat itu kan, zat-zat yang memang kita ini ya, zat-zat kimia yang itu ya, kita campur-campur, kita bikin seperti kue agar-agar ya, kita campur. Ada gulanya juga, gula pasirnya ada glukosannya. tentunya ada hormonnya juga yang kita tambahkan di situ ya, hormon ini. Nah khusus medium itu ya kita buat, kita masak seperti buat kue agar-agar, kemudian kita tuang ke botol ini. 1 liter bisa jadi 30 sampai 40 botol. Ya, kita tinggal ini aja. Ya. Nah, pas itu kita sterilkan, kita masak dalam satu alat namanya autoclave, di mana tekanannya tinggi, suhunya sampai 121. Jadi seperti presto itu gitu ya, yang bertekanan. Itu kita ini, karena kalau tidak, kalau panci biasa, mediumnya sebelum kita tanami sudah berjamur, sudah berbakteri gitu ya. Nah, harus memang betul-betul mati mikroorganismenya di situ ya. Nah itu nanti mau dibeli kosongnya nanti ya siap untuk kita tanamin ini. Jadi memang medium kami situ yang kami sudah siapkan. Ini medium khusus untuk perakaran, ini untuk penumbuhan tunas, ini untuk inisiasi misalnya, gitu. Jadi pada saat ini sudah banyak, oh harus dipindahkan ke medium. Tinggal ambil mediumnya, kan mediumnya bisa disimpan kan, sudah terisi gitu. Ya. Gimana? Bagaimana? Tanya. Iya. Pak, faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam menetapkan harga produk seperti biaya produksi, harga komoditas, sama permintaan pelanggan? Nah tentunya kita lihat juga ya, kita sebisa mungkin ya, kita bisa kita kalau kita ini kan kita lihat kan memang kita pakai zat-zat yang memang kemudiannya tinggi ya, kita pakai zat-zat yang pakai di sini. Kita tidak berani kalau pakai zat-zat yang abal-abal gitu ya, itu kan harganya memang mahal ya. Tentunya dari situ kita ini ya. Kemudian tentunya juga gini, tanaman ini kita lihat keuntungan kultur jaringan dulu ya. Sebenarnya ini kultur jaringan ini salah satu fungsinya kan memperbanyak tanaman dalam waktu yang relatif singkat ya. Ya maksudnya meskipun 8 bulan kalau lama tapi hasilnya ribuan kan, lumayan kan gitu. Daripada cuma 3 bulan tapi cuma 10 ya kan. Ini maksudnya relatif. Kemudian kita juga tahu bahwa tanaman ini ada penelitian mengatakan bahwa begini, tanaman yang di kultur jaringan ini seperti di refreshing, di charge ulang ya.
Jadi pisang gini ya contohnya. Pisang itu kalau menurut dari pihak-pihak terkait ya pertanian dan sebagainya itu secara fisiologis itu kalau kita tanam di luar ya di luar beranak anaknya lagi kita tanam bisa aja gitu kan pisang ini beranak anaknya lagi itu kan bisa terakumulasi penyakit di situ dari tanah kan sudah lama di tanah tanah kan sumber-sumber penyakit kan jadi kemungkinan sehingga bisa menurunkan kualitasnya pisang. Dia anjurkan ya kalau dari dinas atau peraturan ini ya peraturan dari dinas horti itu ya bahwa untuk pisang di kebun ya untuk pisang yang bagus itu yang itu generasinya hanya bisa 3 atau 4 kali. Kalau gini misalnya pisang hasil kultur jaringan ya hasil kultur jaringan dia kan beranak anaknya kita tanam lagi oke kita bisa ngasih buahnya mungkin masih sama dengan induknya atau ada perubahan mungkin sedikit ya tapi anak yang ke ini lagi ada anakannya kita tanam lagi itu akan menurunkan kualitasnya ya nah, makanya diusulkan pada saat yang ketiga atau keempat sudah selesai sudah berbuah udah dimusnahkan semuanya anakannya jangan ambil lagi dari kultur jaringan ya gitu ya nah berhubungan dengan tadi apa harga produknya ya tentunya gini karena harga saat itunya kan mahal ya dan memang kita tahu bahwa keuntungan kultur jaringan itu apa ya misalnya dalam hal kesehatan bibitnya pasti sehat kenapa sehat kita kan tutup ini tidak ada serangga masuk tidak ada apa ya kita tutup nah itu bisa kita anukan harganya di situ kelebihannya dengan yang kalau yang lain ya mungkin bibit pisang yang lain kalau anakan kalau orang berkebun tanam berapa 100 oke dia dapat diambil dari mana-mana bisa diambil dari mana-mana tapi kan ada yang tinggi gini yang beda seragam dengan di kulturnya bisa seragam nah petani itu kan punya seragam nah dari situlah kelebihannya ya kelebihan yang lainnya juga tentunya banyak ya dia bebas penyakit kalau yang di alam belum tentu ya kan itu sudah di luar ya kita nggak tahu cuman data deteksi apalagi virus nggak bisa kita lihat langsung itunya itu kan dia menyerang jaringan sel-sel jaringan sehingga kalau ditanam terus tiba-tiba buahnya yang tadinya lurus jadi bengkok atau apa misalnya ya nah, itu kan petani kan harus cari kriteria tertentu apalagi untuk diekspor kan harus kriteria tertentu ya nah, itu dari situlah kami menetap bahwa memang harga kultur jaringan itu hasil kultur jaringan memang harus lebih tinggi ya kemudian kelebihan dan memang orang cari yang itu ya yang aman pada saat mereka tanam nanti untuk harganya sendiri ya tentunya kami berdasarkan ada apa ya kita analisis berapa sih pengeluaran kita dari satu untuk biasanya kayak gini kita hitung biasanya gini bagaimana sih misalnya saya mau memproduksi pisang 10.000 aja dulu ya biaya produksi 10.000 nah, 10.000 itu saya ini ada tahap-tahapnya tahap ini saya butuh untuk diinisiasi misalnya 10 pohon misalnya 10 anakan dulu terus ada tahap-tahap yang lain sampai misalnya 8 bulan terus sampai diaklimatisasi butuh apa itu kita hitung semua pengeluaran termasuk listrik dan itunya ya listrik yang dipakai selama ini atau gas yang dipakai untuk masuk ini itu dari situ nanti sehingga kita dapat nanti di situ harganya harga total berapa kita bagi dengan 10.000 nah dari 10.000 itu kita bisa tahu harganya oh mungkin ternyata satu tanam itu bisa cuma 3.000 misalnya ya tapi kita lihat juga pasaran ya lihat kita juga kan ada ya kita tanya berapa ya biasanya kita ada sepakat gitu oh kisarannya begini sampai sekian misalnya kalau pisang itu mungkin antara 10.000 sampai 20.000 ya kita main lah di situ ya mungkin 13.000 kalau kita di sini terus aja kami di sini jualnya 13.500 ya satu pohon yang tingginya 20 cm ke atas ya gitu jadi biar tetap kompetitif juga ya iya Jangan rusak pasar juga ya. jangan rusak pasar juga kan juga kalau kita jual 5.000 yang lain kasihan Iya. kan jangan juga ya Rusak pasar. meskipun kita misalnya masih untuk kalau kita jual 7.000 itu mungkin masih untung ya di samping itu ya tentunya kita kasih target kami ya untuk pembelian sekian kita akan kasih harga sekitar ini ya kalau lebih dari 5.000 sekian apalagi kalau banyak ya, Rasa gitu. udah mau Iya. banyak. Paling gitu ya. Oke, baik Pak. Mungkin tadi sempat juga bahas Pak terkait kompetitif ya Pak, harga pasar dan juga ini ada pertanyaan Pak terkait di tengah persaingan industri yang semakin ketat Pak,
strategi apa yang diterapkan perusahaan untuk membedakan diri dari para kompetitor yang lainnya yang memang mereka juga jual bibit juga. Gimana ya itu? Sebenarnya nggak banyak ya Pak. Karena ini ya terserah aja, ini nggak banyak ya, pemainnya ini nggak banyak ya. Iya, Ya, Pak. tentu kalau mau dibilangnya, maksudnya kalau lab kultur jaringan di perguruan tinggi semua ada, ya ada banyak di lembaga-lembaga pertanian ada, ya gitu. Tapi yang untuk yang terjun ke bisnis itu sedikit sekali, ya, sedikit sekali ya. Jadi kami tidak terlalu ini juga, ya. Dan kami juga sering ini ya. Jadi gini, kadang gini. Kami kerja sama gini juga karena mereka kan menghasilkan dia pisang juga, khusus pisang kita kan banyak gitu kan. Nah kemudian mungkin kalau dia tidak bisa memenuhi ada permintaan ya udah mereka ke kami ada pisang gini, pisang jenis apa, pisang jenis raja bulu, oke. Nah, berapa dia minta? Saya sih gini, ini kami saya cuma bisa produksi pesanannya 20.000 sedangkan di kami cuma ada 10.000. Ada di sana ada enggak? Oke. Kita atur harga di situ. Kami jual berapa? Oh kami jualnya gini. Oke diambil kami berapa? Oke kami kan gitu juga. Karena bekerja sama begitu ya. Dan itu tidak banyak sebenarnya ya. Kalau menurut saya sih sampai sekarang sih pesan kami yang dan memang paling banyak pesan kami kalau pisang-pisang kalau mau melihat kebun terus ada yang jadi kebutuhannya dari mana? Ya, kadang juga memang ambil dari sini, tapi yang isi orang yang diambil itu ambilnya dari sini kadang gitu. Jadi cuma mediator doang Pak. Iya, nah kami juga gini. Jadi kami punya gini semacam reseller ya. Jadi kami beberapa orang kerja di bidang petani yang dari daerah-daerah, termasuk guru-guru di sini juga sih saya minta ya supaya kalau punya kenalan kan kita misalnya kan di koperasi ya koperasi kan sering ketemu orang-orang petani jualan yang ternyata ada butuh ini. Nah kami bisa kerjasama. Oke, kita tinggal kasih kami nomornya, kami yang belum dia tapi transmisi tetap dapat harga yang dia ada harga khusus reseller dan transmisi kalau mau naikkan sedikit boleh di sana ya, jadi harganya lebih dia dapat harga kelebihannya dengan termasuk harga dari kami gitu ya, reseller siapa saja kalau diterima boleh. Aduh. Ya di sana Cengkareng kan ada daerah pertanian juga sih di industri sih sana banyak. Industri sih banyak apa ya. Pabrik Pak. Kalau nanam di situ udah Mati makanya. Gak kuat pisang pun Pak. Manusia aja pingin Panasan. Harus semangat ya. Belajarnya harus gitu ya. Ya lanjut ya Pak. Iya. Nah untuk next pertanyaan itu tentang target market Pak. Jadi untuk bagaimana PT Dava Tekno Agro Mandiri melakukan segmentasi dan menentukan target pasar bibit kultur jaringan. Ya. Menentukan targetnya Pak. Tentunya gini. Tentunya kami lihat juga kebutuhan orang ya. Jadi gini, ada beberapa tanaman yang sekarang lagi, memang kalau di ini ya, lagi dicari ya itu juga saya itu biasanya mencari ya, misalnya ada jenis tanaman-tanaman sekarang ya, misalnya tanaman yang ternyata bisa bijinya itu bisa menghasilkan minyak untuk pengganti bahan bakar. Ya ada ya. Sementara kami ambil di sini ya. Nah itu nanti diekspor itu ya. Jadi ya strategi kami ya itu meningkatkan terus ya. Tentunya kita harus cari juga yang kira-kira apa ya kira-kira yang potensinya nanti ya. Ya kita tahu kan sekarang katanya di gambar kan minyak bumi akan habis atau perlu cari untuk alternatif ya, contohnya dengan minyak jelantah katanya ada. Terus ada juga dari jenis nyata macam bayu nyamplung, bayu malapari ya, yang banyak di daerah-daerah timur Indonesia katanya itu buahnya itu bisa menghasilkan biodiesel. Kita mah carinya yang begitu, yang kira-kira langka yang belum, tapi kita harus lakukan penelitian untuk melihat perbanyakannya sih bagaimana ya, bisa menentukan harga jualnya nanti bagaimana juga. Kan gitu kita ya, jadi kita jadi tidak kita fokus yang sudah kita tahu aja dan kita perbanyak ya, tetap kita untuk mengembangkan. Jadi kita cari tahu ya kira-kira tanaman apa yang potensial yang kira-kira kalau kita kultur bisa enggak ya, ya tentunya kita ya apa ya berhubungan dengan lembaga-lembaga penelitian macam IPB, kita cari literatur ini pernah ada nggak pernah tanaman ini literaturnya atau jurnal-jurnalnya ada yang pernah penelitian begini, kita cobakan juga ya, itu paling kita bisa. Pertanyaan bentar. Oke. Tadi kan
lebih ke apa sih, lebih ke ngelihat dari tanamannya Pak, kayak prediksinya ke masa depan nanti kira-kira yang dibutuhkan apa. Kalau untuk channelnya sendiri kayak mungkin menggunakan media sosial atau menggunakan untuk mempromosikan itu Pak. Oh gitu, gitu ya. Seperti ya sekarang kan zamannya sekarang kan medsos kan lagi ini kan mulai TikTok ini kan, dan kami punya itu juga ya. Kami ada gitu. Ya, tentunya gini ya. Jadi gini, kalau kami di sini ya tentunya mulut ke mulut ya. Pernah ambil di sini ya beritahu di tempatnya ya, tentunya kita harus berikan yang terbaik ya. Misalnya kami jual pisang dan ternyata hasilnya terbukti bagus, yang menarik orang sekitarnya di situ. Oh, ambil dari mana bibitnya? Oh, dari sini. Oh ya, itu pertama itu ya. Terus yang kedua juga ya tentunya kita ya pemasarannya kita melalui ya, kita manfaatkan medsos lah ya. Sekarang juga ini kan ya kita malah punya ada di Shopee, ada. Iya. Aku juga kaget ke pasar di Shopee ternyata. Shopee, Ya, aku ya. punya Shopee sekarang. Iya, Shopee, terus di TikTok atau apa, Facebook. Dan penjualannya banyak ya, Pak? Iya, Lumayan. alhamdulillah sih. Hampir tiap hari itu ada ya, ada aja. Mungkin cuma 10 botol, tapi kalau tiap hari jual botolnya banyak juga gitu ya. Daripada kita 1 tahun mungkin sekian botol atau sekian polybag, itu dijual begitu ya. Jadi strateginya ya seperti ya yang kekinian lah juga ada kita ya. Ya paling banyak sih sebenarnya dari mulut ke mulut, dan memang nama kita sudah ya terus terang aja kalau Dava ini sudah kalau di banyak di Kementan sana sudah tahu, memang mereka yang datang ke sini atau mereka kalau ada bibit pisang, kebutuhan bibit pisang, mereka malah nelpon kami, punya gini nggak, jadi ada proyek ini tinggal kami lihat gitu. Oke Pak, kita lanjut 3 pertanyaan lagi ya Pak. Oke, nomor 10 juga. Sama saja sendiri saya. Resiko apa yang dialami PT Dava Tekno Agro Mandiri jika tidak membedakan target pelanggan antara petani, terus pembibitan tanaman dan juga peserta pelatihan wirausaha? Itu gimana? Jadi bagaimana PT Dava Mandiri ini tidak membedakan target pelanggan antara memang ada petani juga yang memang dia ada kultur jaringan juga, dan juga pembibitan tanaman, dan juga peserta pelatihan wirausaha yang memang mereka belajar di bidang ini Pak. Targetnya maksudnya target Risikonya. Iya, karena kan ya, maksud saya belum dapat ini ya, coba arah tanya gimana? misalnya gini Pak, kan kebetulan banyak juga, ada juga orang yang belajar juga, terus ada juga yang emang Bapak targetnya emang dia emang petani, ada juga yang emang dia yang jual bibit juga gitu Pak. Nah, itu dari segi Dava sendiri, apakah dibedakan atau enggak target marketnya sendiri? Terus habis itu ada resikonya nggak? Perbedaannya dari segi apa, harga atau apa? Bisa jadi salah satunya sih Pak, dari harga juga sih Pak mungkin salah satunya. Jadi gini, ada gimana ya akhirnya? Jadi gini, kami kan tadi punya harga pokok sendiri ya, hasil ini ya, harga pokok ya yang kami ini kan ya, terus harga jualnya berapa ya. Nah, kalau untuk umumnya ya, untuk semua ini ya, kami cuma kasih aturan gini ya, itu ya, kalau belinya sekian, harganya sekian. Oh, berarti nggak ada beda-bedanya maksudnya, semua harganya sama ya Pak? Kecuali kalau misalnya reseller memang ya, reseller itu ya. Gitu ya, paling begitu maksudnya. Kami juga enggak ini ya. Tapi gini, kadang begini, kalau dari pemerintahan sendiri ya, Kementan begitu kan ya, memang saat ini jumlah banyak ya. Dulu kita 200.000 ya. Ya. Yang tadinya kan kita waktu itu sudah harganya 13.501 ya. Dengan adanya itu, setelah dia yang hitung ya, masuk nggak kalau harganya sekian, kita diminta hitung gitu, tadinya 8.000. Kami juga ada ini kan kasihan pasarannya itu, ada akhirnya kami sepakat 9.000 berapa gitu, paling gitu. Ada atur kita ini selama kami tidak rugi, tapi kan kalau mau dibilang mungkin kalau individual kita jual memang untungnya kecil, tapi kan kalau kita lihat di 200 itu banyak ya lumayan ya. Nah, itu aspek. Oh, berarti emang nggak ada perbedaan ya Pak? Sebenarnya. Misalkan kalau dia lain kayak dibeda-bedakan, misalnya kayak karena dia Paling kena reseller. Oh, ya, lebih itu karena reseller itu ya, dia bagaimana kan, namanya kita juga bantu ya kita gitu. sama mainnya quantity ya Pak? Bapak kalau resellernya sendiri apakah ada bedanya kayak reseller si A dan B itu harganya dibedakan atau semua reseller Enggak bisa sih, makan? kita usahakan sama aja ya,
tergantung nanti kita ininya nanti lihat ya biasanya, tapi umumnya sama kita ini kan. Nah, kena juga harganya yang kita nggak terlalu tinggi juga ya, kalau dia ya tenang aja, coba lihat di Shopee misalnya dia kan biasa bibit ini sudah 25.000 Iya dong, ya, 30 kan 30, kami konsisten 30, itu pun sudah berapa tahun, mungkin sudah 5 tahun juga kami begitu, karena kami merasa masih bisa ini ya. Nah, pertama kami bertahan itu karena itu, kalau ada saat yang mahal gitu atau langka gitu ya udah kami cari yang lain yang lebih, atau kita cari saat yang lebih murah tapi masih aman dipakai. Ya. Berarti bukan Kadang ada yang begini, tapi sendiri itu ada yang begini, harus pakai yang ini ya, ada di Sumatera itu ya, ini apa ya itu, kenal 2 orang. Jadi dia mengikuti standar kultur jaringan, harus pakai yang ini, merek ini, aduh yang mahalnya luar biasa ya itu ya. Ya kalau untuk industri itu aduh bisa rugi, atau kalau dia mau untung harus harganya tinggi banget. tinggi. Jadi harus mainkan apanya supaya agak turun ya, itu kan sama juga kalau kami tidak ya. Ya kami lihat, yang penting kami tahu prinsipnya, oh pakai ini. Kalau dia pakai ini kita coba. Ini kalau aman ya udah, seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi tergantung dari kita juga ininya ya. Nah, apa namanya? Bukan ahlinya ya. Kita apa ya? Keterampilan kita lah memainkan itunya ya. Supaya harganya tidak usah kita naik, udah kita anukan yang ini, kita minimalisir yang ini pengeluarannya. Jadi bukan naikin harga, malah cara alternatif cara lainnya Pak. Biasanya kayak gitu, biasanya sebelah naik orang kayak udah naikin harga gitu ya Pak. Ini aja dalam satu botol ini kan, kalau dalam medium ini kan harganya sudah ada ya. Anggaplah kalau kita bisa uangkan satu botol mediumnya ini ya, gini. Itu kalau di sini isinya cuma 5, 10, ini kan beda-beda itu kan ya. Ini kan sudah lumayan sih, bisa keuntungan sih kalau misalnya. Kalau umpama itu cuma ada 5 di sini, dengan yang kalau misalnya satu gini dengan medium yang sama dengan harga yang sama, ini ada 20, 4 kali ya gitu. Jadi kami itu apa ya, lebih anukan ke apa ya, bagaimana perbanyakannya banyak begitu ya, banyak dalam tapi memakai dalam jumlah bahan atau apa yang sama ya, tapi ininya makin banyak gitu ya, perbanyakannya ya. Pastinya kita pintar-pintar cari hormon yang bagus dan pengatur tumbuh yang bagus ya, tanpa mengurangi kualitasnya ya. Lanjut ya Pak, pertanyaan terakhir ada tentang challenge Pak dan juga vision bahasa itu. Iya, masa depan nih Pak ini. Iya. Jadi ke depannya. Jadi pertanyaannya adalah apa tantangan terbesar Pak yang dihadapi PT Deva Tekno Agro Mandiri di industri pertanian kultur jaringan Indonesia saat ini? Tentunya ya paling ini kan pemasaran sebenarnya ya. Nah gini, ada kan gini, kami pernah ya tahun berapa itu ya, pernah saya lupa kapan sudah lahir atau belum ya, pernah itu ada marak tanaman anturium. Anturium. Saya ingat dulu itu masuk di sini. Anturium ada namanya gelombang cinta, ada namanya apa ya, ada ya dulu kan masih pernah ada yang pernah dengar itu yang katanya harganya sampai satu rumah yang itu katanya harganya satu mobil malah ya, itu anturium gelombang cinta, word of love katanya. Iya dulu ya, pernah ada orang dari Jawa bawakan kami bukan sini, diperbanyak. Oke. Sepakat, oke kami perbanyak ya, banyak ratusan botol gitu ya, di berapa banyak kan botolnya. Ternyata waktu harganya tiba-tiba turun. Dia jadi ambil, kan kita ini. Udahnya saya kebagi-bagi ke Unirina, ke Tamsur, apa semua sampai lagi daripada ini kan. Tapi jadinya rugi gitu Pak. Ya mau dibilang rugi ya iya, karena kita kan medium tenaga ininya juga kan gitu. Memang kalau ngikutin tren tuh kan memang Iya, nah itu mereka hati-hati juga iya. Itu ya maksudnya, kalau salah satunya itu ya. Kalau yang lainnya yang tadi apa? Ya tentunya juga gini. Kita kan sederhana di sini alat-alatnya ya. Aja kita mungkin kalau lab-lab yang tadi disebutkan orang Santur, Mansana apa itu, kalau dulu lihat labnya itu udah sekali ya, kemudian pokoknya banyak yang canggih lah, otoplasnya juga pakai listrik. Kita di sini aja pesantren ya.
kalau otopet itu yang saya pakai untuk listrik mati semua di sini. Tahu kan sana saya mati lampu, lampunya juga main-main berapa jam satu malam kadang gitu kan. Karena daerah sini ya, daerah sini itu ya. Kalau hujan badai. Nah itu kita apa ya? Berarti kita apa ya? Tantangannya itu ya, karena kita memang kalau tidak mau tidak bisa terlepas dari listrik atau apa ya. Meskipun kami apa ya kita coba meminimalisir yang gitu-gituan ya. Tetap kan harus ada itu listrik ya. Tuh, kemudian yang namanya kontaminasi ya, di kultur jaringan itu paling adalah kontaminasi ya. Jadi kalau umpama tidak kontaminasi bukan kultur jaringan namanya itu. Jadi di detik itu pasti kontaminasi. Ada beberapa tanaman yang sudah besar gitu, ada kontaminasi berjamur berapa, itu kan kita buang, takutnya dia bisa menimbulkan penyakit pada ilmunya gitu. Betul. Itu salah satunya. Di samping itu tanaman ya, tentunya tanaman-tanaman yang ini ya, biasanya kalau ada tanaman langka ya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa pada saat inisiasi kan itu paling krusial di situ ya. Kita tanam 10 yang jadi cuma 2 itu sudah alhamdulillah ya. Tapi 2 ini bisa menjadikan dibuat hutan kalau sudah dapat ya gitu. Nah, itu ya pertama itu karena biasanya karena tanaman yang kita ambil itu kita kadang kalau dari ini ya ada yang orang dari Kalimantan diambil, kita tidak tahu habitatnya tadinya di mana, bagaimana ini ya, apa daerah becek atau apa, sehingga kita sulit menganukan kontaminasi. Jadi tadi kalau dia cuma bawa 2 kita kan kontaminasi ya udah ada saya jauh-jauh dibawa dari sana. Makanya butuh tetap banyak juga sebenarnya ya kita perkirakan. Tapi meskipun banyak juga kalau memang sumbernya memang dari yang mana sampai bakteri-bakteri ini sudah masuk ke dalam jaringan, jadi dia bagaimana kita mau sterilisasi juga susah ya, tetap dia kontaminasi ada kita lagi yang minta. Jadi sebaiknya kalau saya biasanya minta kalau ada tanaman yang mau ini bawa aja bibitnya ke sini dulu berapa aja, nanti kan dipelihara di sini lakukan apa sehingga nanti pada saat diinisiasi dia bisa selamat. Kami paling begitu. Paling terakhir Pak. Terakhir ada apa yang mau? Iya tadi udah sempat ditanya juga sama Salwa terkait pengembangan digital, tapi poin adalah visi jangka panjang dan rencana pengembangan digital apa yang telah disiapkan PT Dava Tekno Agromandi untuk memperluas bisnis bioteknologi pertanian. Oke. Nah untuk itu kan kami juga tersengaja jadi kami ada pelatihan di sini sebenarnya ya. Pelatihan bisa di website online bisa offline juga ya, offline mereka datang sini ya, itu yang 1 hari sekedar untuk pengenalan ya, sehingga mengenalkan kultur jaringan apa sih itu sehingga orang bisa tertarik, atau kalau ada yang sini dia bisa lebih mendalam. Nah di samping itu kalau misalnya dia sudah tahu dan tertarik, kami ada juga program pelatihan selama 4 hari biasanya 4 hari ya, jadi mulai dari awal yang inisiasi yang saya katakan tadi sampai aklimatisasi ya, selama 4 hari itu ada kami gitu. Nah untuk sampai ke apa ya, ya itu salah satu ya, maksudnya itu untuk ini menyebarkan bahwa kultur jaringan itu apa, kami ini. Terus ini ya seperti saya katakan tadi, kami itu coba mencari tanaman-tanaman yang kira-kira yang sangat bermanfaat nanti ya, yang sebenarnya bisa apa ya, ya seperti tadi ya, bahwa kita kalau sekarang sudah bahan bakar sudah mulai ini, kita cari yang alternatif sekarang yang murah, yang ini ya, itu salah satunya itu adalah tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan biodiesel ya, biodiesel yang bisa dipakai untuk bahan bakar sebagai pengganti bahan bakar yang sekarang ya, yang katanya dengan sudah hampir habis katanya dalam waktu sekian tahun lagi, 10 tahun lagi itu akan habis nanti. Cari yang meskipun sudah banyak juga yang alternatif yang lainnya, tapi itu salah satunya kami inginkan gitu. Kemudian untuk gini, kami juga itu Indonesia kan tadi dikatakan bahwa kita itu keanekaragaman plasmanupa kita sangat kaya sekali ya. Anggrek saja kita itu udah berapa jenis itu anggrek yang tidak ada, mungkin tidak ada di luar negeri misalnya ya, anggrek hitam dari Papua atau Kalimantan itu terkenal sekali itu ya. Nah anggrek itu salah satunya itu gini, anggrek itu ada buahnya, anggrek nggak buah? Ada buahnya. Nah biasa bergantungan kalau sudah berbuah itu ya. Berbuah itu dia kayak seperti apa ya, dia bentuk ya seperti jari saya begini lah ya, ada yang panjang juga, ada yang panjang juga. Nah itu kalau kita pecahkan itu, kalau sudah pecah itu banyak kali bijinya, ribuan bijinya itu kayak debu ya itu
itu ribuan bijinya itu ya. Itu anggrek itu ya. Itu kan menyebar kalau pecah, menyebar kemana, ada yang jatuh ke tanah, ke batu, kemana ya. Terus ada juga yang di pohon-pohon sih ya, di kulit-kulit kayu, dan ternyata itu habitat paling bagusnya di kulit kayu itu. Nah makanya, dan itu dia butuh matahari, makanya di kulit-kulit pohon yang tinggi ya, yang tinggi yang kena sinar matahari itu ya dia akan tumbuh. Jadi di antara ribuan biji anggrek cuma yang jadi cuma 1, 2, 3 barangkali, yang di batu, yang di air, yang di apa tidak tumbuh lagi kan. Gitu. Tapi kalau dengan cara kultur jaringan, buah itu kita ambil, kita perlakukan ya, perlakuan inisiasi, kemudian kita pecahkan, debu-debunya itu kita boleh kemudian mangga. Itu 80% akan hidup, tumbuh. Besar ya Pak? Besar sekali ya, 80% ya. Itu bayangkan aja kalau mau sampai 80% tadinya itu ya ribuan, yang jadi 800 misalnya ya, kita sudah dapat kaya kan itu. Dari pada satu anggrek kan mahal kan, bisa ratusan ribu gitu. Itu salah satu kultur jaringannya. Kami begitu, dan terutama untuk penyelamatan dari kelas manusia kita. Ada tanaman kita yang ternyata gini, cuma diekspor aja tanpa diperbanyak ya. Contohnya ada tanaman langka dari Papua ya, diambil orang kemudian langsung dijual di daerah mana gitu ya. Ada dia unik ya, unik ya. Misalnya ada gini, ada suatu jenis tanaman paku-pakuan ya, pernah saya ke Cipanas itu, saya kenal orangnya ya, di Karen Tambayong waktu itu. Dia punya apa ya, dia punya koleksi itu jenis-jenis apa namanya, paku-pakuan keriting. Katanya makin ke timur, diambil dari timur, keritingnya makin bergerak, makin ke sini keritingnya makin landai gitu. Katanya ya dia begitu, dia punya gitu. Nah itu yang kami punya, pingin lestarikan ya. Katanya orang-orang sana dia akan langsung jual ke luar negeri. Akhirnya makin tipis di sana. Dan di sana jadi hak patennya mereka kasih nama, kasih apa, akhirnya jadi hak miliknya mereka. Tanya gitu ya. Nah, makanya di Karen itu ada beberapa tanaman apa namanya, tanaman langka Papua, misalnya ada jenis talas yang ternyata semburan kuningnya bagus sekali, dibawa ke sini, tidak diperbanyak. Nah, itulah nanti yang kita mau ekspor ke luar negeri juga apa, tapi kita punya ininya ya. Jangan sampai utuh kasih ke sana, mereka juga ada kultur jaringan, mereka ini ahlinya di milik mereka. Jadi kita penyelamatan itu juga ya. Baik, mungkin itu saja Pak pertanyaan-pertanyaannya. Ya, yang lain beres deh. Kalau ada yang tertarik apa? Saya juga Kita mau yang itu juga gitu. Do you have any questions maybe? No. Oh really? Pengen punya ini terus koleksi di juragan pisang. Kayaknya kultur jaringan itu belum banyak yang tahu ya. Iya Pak. Saya aja baru tahu di situ. Nah, ini kalau saya buka kultur jaringan tisu culture itu, kalau coba deh buka di nanti ya, buka di internet itu tisu culture, lain tisu culture. Iya, kalau SD dulu prakteknya pakai ini tisu, terus pakai ini ya kacang hijau. Oh, Iya. Ya beda pakai tambahan aja. Beda. Ya aku juga Ya mau tapi gini, Bukan tisu. Terus berarti ini kalau misalnya nggak sengaja nih tertusuk atau gimana, itu gagal atau gimana? takutnya gitu. Tergantung ya kalau ingin ketusuk misalnya ya, mungkin di udara kita ini kan banyak spora-spora jamur ya, spora-spora apa ya, atau ada semut aja dia situ masuk ke sini. Sedangkan di tubuh semut kan ada bibit-bibit bakteri atau apa ya, dia masuk ke sini. Karena gini, ini medium dia kaya dengan nutrisi, bukan hanya nutrisi untuk tanaman, tapi untuk jamur dan itu juga dia ini. Sehingga malah kalau ada spora jamur aja, biji jamur ya, namanya spora kalau jamur jatuh di sini, ini makanan, dia yang berkembang biak lebih ini. Kalau berkembang biak dia malah mengalahkan tanaman ini. Pak, terus ini kalau membuka kan kayaknya perlu dipindahkan mediasinya. Itu gimana Pak? Ya, Biar tetap steril. ada kotak tanamnya. Nanti bisa lihat dari luar situ ya, dari nanti ya. Dia ambil, ya jadi ada pakai api, maksudnya pakai lampu ini ya. Kita pernah lakukan kan? Pernah. Berarti gak bisa langsung dipegang. Oh jangan. Kontaminasi. Tidak bisa kontaminasi, jangan dipegang. Jadi ada alatnya dibakar dulu alatnya. Bakar alkohol, terus bakar. Terus jelinya ini Bapak buat dari awal sendiri di sini. Iya, kita buat. Terus
ada nggak yang jual pasaran jelinya? Sekarang ada media kultur jaringan ya, ada. Sekarang ada jual per botol itu untuk 50 liter misalnya atau untuk 100 liter ada. Ya kalau gitu ada. Kayak misalnya saya nih mau coba, saya mau beli 1 gelas aja terus mau coba masukin apa, nggak bisa ya? enggak. Jadi semacam ini, ada dalam satu botol plastik gitu ya. Tinggal ditimbang, kalau mungkin 1 liter timbang sekian gram. Campurkan air 1 liter. Udah jadi mediumnya. Tinggal disterilkan, tinggal dituang di botol-botol, terus disterilkan, dimasak gitu kan, supaya ini dikukus atau di apa ya. Nah baru nanti kalau sudah ini tunggu, kalau dia bebas kontaminasi kan biasa kan juga kalau nggak sempurna itunya maksudnya berjamur ya, kita tunggu sampai 3 hari kalau bagus siap untuk dipindahin ini. Kalau di rumah saya busuk ini ya. Bapak, tapi Bapak sendiri tuh di sini ada kerjasama sama BRIN gitu nggak ya Pak? Ada. BRIN itu ya untuk tanaman tanaman yang saya katakan itu biodiesel itu yang itu kami ada. Kerjasamanya dalam bentuk apa ya Pak? Jadi gini, BRIN itu kan peneliti, ya lengkap labnya juga di situ. Ya kemudian ada satu profesornya itu memang dia penelitiannya tentang tanaman ini, namanya malapari dan nyangkluk. Itu 2 tanaman yang bijinya bisa dipakai untuk buat biodiesel ya. Nah itu kan permintaannya banyak di luar negeri itu ya, kayak ke Jepang kemana itu katanya ya. Nah itu yang sementara dia perbanyak, peneliti juga tentang perbanyakan di kultur jaringan ya. Nah dia minta bantuan kami juga, yang kebetulan ada lab besar juga sini yang kami bisa ini, kami juga bisa di sini. Itu kerjasama paling itu. Saya penasaran nih Pak, semua tanaman bisa dikultur jaringan? Secara teori semua bisa. Strawberry bisa? Bisa. Cabai bisa, rumput bisa. Tapi tidak semua tanaman efisien untuk dikultur jaringan. Kalau cabai kan Biji. dari ini aja udah tumbuh ya. Jangan-jangan nanti harga cabai nanti kalau dikultur jaringan lebih mahal harga ininya kan. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang kebutuhannya sangat banyak sehingga perbanyakan biasanya itu tidak mencukupi, susah, sebaiknya dikultur jaringan. Contohnya pisang, kentang. Kalau kentang kan harus umbinya itu dikorbankan kan, meskipun dipotong-potong, potong 5 atau potong 10, jadi ini tumbuh lagi kan. Berhasil juga tumbuhnya Pak. Kalau tanaman yang paling sensitif terkontaminasi ya Pak? Biasanya paling susah banget kayak numbuhnya. Kalau ini sih tergantung kita. Kalau di tempat lain kemungkinan ada yang kulit pisang malah, kita malah pisang bagus. Tapi ada juga yang misalnya strawberry bagus dia, bagus. Kita di sini misalnya susah gitu, misalnya bisa saja. Tergantung dari pengalaman kita dan kemudian pengetahuan kita tentang komposisi dari medium yang harus diberikan. Ada yang sudah ini. Kalau bisa nggak sih Pak, kayak misalnya saya beli eceran satu aja nih strawberry itu saya akan biarkan sendiri bisa? Bisa aja kalau tahu itunya caranya. Tapi kalau misalnya saya beli dikasih tahu nggak Pak? Ya, tapi kami tidak ada lagi data strawberry. Sudah lama. Dulu pernah ada kita, tapi sekarang udah enggak ada karena kita kan bisa hidup di Depok kita kan gini, tergantung permintaan ya. Kita nggak bisa ya. Situ deh. Di sini aja susah nunggu strawberry, harus disiram terus. Iya, dan harus susah ininya. bisa tapi agak. Cikarang kan panas, mataharinya 3. Enggak, rumah dia di Depok Pak. Depok juga nggak bisa. Depok 2 mataharinya malah. Paling gampang kalau buat awal-awal belajar apa Pak? Tumbuhan apa yang dirawat? Anggrek nggak sih Pak? Dulu anggrek sebenarnya. Mula-mula itu kebanyakan anggrek dan kebanyakan juga skala rumah tangga itu banyak anggrek. Ya, di daerah-daerah Parung sana, Sawangan itu kan ada. Itu pada tumbuh ya? Saya aku bawa ke rumah juga Pak. Nggak segampang itu juga ya, karena itu pengetahuan tentang kalau maka itu tentang pengetahuan mikrobiologi, kemudian fisiologi tanaman juga kita harus tahu ya. Karena itu pada saat buat mediumnya bukan cuma masalah harus diukur pH-nya lagi, gitu. Kimia. Ya, jadi memang kalau mau berguna kita harus konsentrasi itu memang ya. Kalau awam-awam ya bukan tidak bisa ya, tapi ya, agak kesulitan lah ya. Kalau buat mawar tuh paling efisien apa Pak? Kultur jaringan atau langsung campur atau gimana? Ya kalau permintaannya lebih banyak daripada ini dan ketersediaan bibitnya ini ya harus kultur jaringan lah ya. Kalau kan ini kan maksudnya ini kendala-kendala kalau misalnya terlalu susah untuk permintaan banyak tapi untuk perbanyakan di luarnya tuh masih sedikit, nah, mau kultur jaringan dilakukan. Bapak jujur saya penasaran Pak. Kan banyak ya Pak tadi ya Pak cerita kalau
beberapa buyer itu mereka datang ke bapak terus minta buat diperbanyak. Itu mereka tuh datang membawa tanaman secara hidup atau mereka sudah hidup. Itu bapak kayak gitu menelitinya gimana caranya biar bisa memperbanyak gitu, atau pakai harus kayak biasanya di batangnya itu kayak dibuka terus kayak dibuka siphon phloem dan lain-lain gitu, atau nanti ada prosesnya memang. Jadi tidak langsung tanam gitu, ada sterilisasi, dipotong-potong, ambil jaringannya yang di ujung baru ditanam ke dalam botol gitu. Jadi tidak semua kita potong begitu. Tapi benar harus sesuatu ya Pak, dari daun bunganya. Makanya itu pengetahuan itu. Jadi memang kita harus banyak lihat literatur juga, baca apa yang terjadi ini sudah pernah dilakukan nggak. Kalau enggak ya kita ambil pendekatan. Misalnya gini, ada tanaman ya yang saya cari literaturnya itu susah sekali, maksudnya nggak dapat. Tapi saya lihat tanaman ini ada kekerabatannya dengan tanaman apa yang sudah pernah dilakukan. Ya, biasa mirip gitu, dan saya dapat ternyata ya. Itu saya pakai pendekatannya itu, pakai mediumnya, campuran ini seperti yang pada tanaman yang sudah pernah dilakukan. Coba, karena dia masih satu keluarga, kemungkinan responnya agak meskipun ada sedikit perbedaan. Jadi perbedaannya itu bisa saja dia malah lebih bagus, tapi bisa juga tidak sama dengan ini gitu. Tapi semua tanaman tuh bisa nggak ya Pak pakai biji atau malah nggak pakai biji? Nah, gini kan tanaman kan itu kan umumnya ya, kan ada dua macam perkembangan tanaman, ada secara generatif dari hasil perkawinan kan. Nah, itu akan menghasilkan biji, ya, biji. Tapi tumbuhan juga punya keistimewaan, dia ternyata secara vegetatif juga bisa dengan mencangkok, potong aja kupas kulitnya, terus dicangkok, maksudnya dibungkus bagian selukannya itu, nanti tumbuh akar, nanti dipotong gini, atau di stek itu ya singkong yang mungkin 1 meter dipotong jadi 10, ditancap-tancap ya, akhirnya tumbuh kan. Itu kan gitu, vegetatif namanya. Nah, keistimewaan vegetatif dengan generatif, kalau generatif itu kan hasil silangan, biasa dari biji itu kan dari hasil perkawinan, serangga membawa dari lain ya ke sini, itu hasilnya bisa beda dengan induknya. Kalau tadinya ini mangga manis, ternyata hasil perkawinan dari bijinya kita tanam belum tentu anaknya manis, tapi bisa saja lebih manis, kita tidak tahu ya. Ini dia tidak sama dengan induknya, tapi kan kita tidak bisa gambling begitu ya, bahwa nanti hasilnya bagus ya, kita tidak bisa, petani tidak bisa, dia harus pasti ini manis. Tapi dengan cara cangkok, ya itu pasti sama dengan induknya kan. Nah, kultur jaringan ini kalau bukan dilakukan dari biji, kalau tidak tanpa biji itu termasuk vegetatif, akan sama dengan induknya. Tapi kalau kita lakukan dengan biji, ya akhirnya sama seperti itu, karena kan biji kan hasil perkawinan, jadi mau tidak mau belum tentu sama. Contohnya anggrek itu kadang ada yang sudah ini, dia bawa bijinya ke sini, tolong di ini ya, nah, oke. Tapi kami sudah bilang ini generatif Pak, jadi kemungkinan saya gini, dia dari biji, misalnya tadi ini dari biji, indukannya itu bunganya merah, ya. Nah pada saat kita ini pakai biji kan biji ribuan, anaknya bisa aja merah, ada putih, ada malah merah bentel-bentel putih, ada juga yang putih bentel-bentel merah misalnya, bisa aja gitu. Nah, sudah gabungan situ, cuma terekspresikan pada saat kita sudah berbunga kelihatan, ya. Tapi kalau untuk tanaman yang sudah merah misalnya, tapi saya ambil jaringannya, ya, jaringan tunasnya atau jaringan batangnya, ini saya tanam, itu akan sama dengan ini. Kalau merah ya merah dia, kalau dia ada merah total putih ya itu akan sama gitu, seragam semuanya. Tapi kalau dari bijinya kita ambil belum tentu, bisa dia akan variasi nanti di situ. Ada yang bunganya besar, mungkin ada yang kecil juga, dan nggak bisa. Tapi kalau untuk yang orang penyilang tanaman itu bagus, jadi gini, dia silangkan tanaman. Ini ada anggrek warna putih, ini anggrek warna kuning atau merah lah ya, disilangkan, dia kawinkan, ya kan ada yang biasa lakukan gitu. Terus tumbuh tumbuh bunganya, dari bunganya itu nanti tumbuh buahnya kan, buahnya itu diambil, kita sebar di agar-agar. Itu kan banyak. Nah, kita berikan dia pelihara nanti yang misalnya jadinya 1000. Di antara 1000 itu ya variasi, karena kan biji ya. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang pink malah ya, gabungan antara merah dan putih. Ada juga yang biasanya dia ekspresikan dari dia misalnya putih bintik-bintik merah atau merah bintik-bintik putih gitu. Dia tinggal lihat
yang langka yang mana sih yang tidak ada di tempat lain? Oh ini yang putih bintik-bintik merah atau yang merah bintik-bintik. Yang inilah yang diambil, tolong diperbanyak. Tapi bukan biji lagi, jadi kita lakukan dengan tunasnya, jaringannya kita perbanyak sini. Akan sama nanti semua itu, tinggal jual. Sudah seragam gitu. Ingat ini gak sih, dulu kita pernah diajarin N kecil Iya, besar, kayak gitu ya, Genetika sama. ya. Gitu. Jadi ada variasi di gennya itu, di kromosomnya itu ada terjadi variasi pada si gennya gitu kan gitu. Paling kita tutup bentar Pak, habis itu boleh nanya tapi kita tutup di videonya bentar. Mungkin itu sih Pak dari kita, terima kasih banyak. Sama. Sudah mau dibantu. Terima kasih banyak Pak. Saya juga terima kasih atas kunjungannya ya, mudah-mudahan tidak bosan di sini. Iya seru banget Pak. Yang baru. Terima kasih banyak Pak. Nanti tutup videonya. Udah Pak lanjut, kita boleh nanya lagi. Ada mau nanya Pak?